Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini seperti biasa kita akan membahas MPL Fantasi. Let's go. Oke, langsung aja. Kali ini gue akan membahas pertandingan yang seru banget nih. Pertandingan Big Trophy, pertandingan Big Match kompetisi sepak bola Inggris antara Chelsea melawan Manchester City, yang pastinya bakal seru banget dan juga pastinya bakal oke banget untuk bisa kita bahas dan kita mainin di MPL Fantasi. Dan untuk itu sebelumnya seperti biasa gue akan membahas segmen-segmennya terlebih dahulu. Sebelumnya gue akan membahas segmen-segmennya seperti biasa. Di antara lain ada penjelasan apa itu MPL untuk teman-teman yang belum paham apa itu MPL. Lalu selanjutnya gue akan menjelaskan juga untuk cara mainnya, cara download, serta cara install aplikasi MPL ini. Dan juga nanti akan gue jelaskan juga untuk analisa dan strategi dari pertandingan Big Match kali ini. Dan untuk itu langsung aja, kali ini gue akan membahas segmen yang pertama, segmen untuk penjelasan apa itu MPL. Jadi MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar di Asia Tenggara yang berisi banyak banget game-game yang bisa dimainin. Kurang lebih ada 30 jenis game kasual yang bisa dimainin, yang salah satu diantaranya ada MPL Fantasi ini. Yang dimana MPL Fantasi ini adalah game strategi olahraga sepak bola yang membutuhkan skill analisa dan strategi tentunya. Jadi untuk teman-teman para pencinta bola tentunya ini wajib banget buat dimainin, karena teman-teman para pencinta bola pastinya bisa banget nih untuk menyusun tim terbaik di MPL Fantasi ini. Dan teman-teman para pencinta bola tentunya juga nggak perlu ragu lagi kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakalan nggak ada, karena di MPL Fantasi ini tuh tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia ya. Mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai kompetisi sepak bola yang gede ada semua. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Perancis, Belanda, dan juga bahkan ada kompetisi sepak bola Indonesia nanti yang bisa teman-teman mainin di MPL Fantasi ini. Dan juga hadiah dari MPL Fantasi ini tuh cepet banget. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu 1 bulan, karena pertandingannya selesai hadiahnya bisa langsung diterima. Seru banget kan? Dan juga MPL Fantasi ini pastinya membuat nonton bola kita jadi lebih seru ya, karena kita jadi nggak cuma nonton bola doang, tapi jadi berasa ikut main, jadi berasa ikut ngumpulin poin, dan juga jadi berasa ikut deg-degannya gitu untuk menunggu hasil pertandingan. Pastinya seru banget. Dan gak berhenti di situ, hadiah dari MPL Fantasi ini tuh berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini tuh senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam nih. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, pulsa listrik, bisa buat beli makan juga, bisa buat beli baju bola tentunya. Pastinya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget, pertandingan Big Trophy yang seperti tadi gue bilang ya, pertandingan antara Chelsea melawan Manchester City yang pastinya nggak bisa dilewatin di MPL Fantasi kali ini. Dan untuk itu langsung aja untuk teman-teman yang udah penasaran banget gimana sih cara mainnya, gimana sih cara download serta cara installnya, untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang berikutnya, tutorial cara download, install, dan main MPL Fantasi. Untuk itu langsung aja, let's go. Pecinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris, kompetisi tim-tim yang fansnya gede-gede banget. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru, kamu bisa banget susun tim andalanmu di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL Fantasi senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau kamu menang susun tim, kamu bisa banget dapetin berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja, kali ini tutorial untuk cara downloadnya dulu ya teman-teman. Untuk cara downloadnya gampang banget, bisa langsung buka smartphone teman-teman semua dan langsung buka aja untuk browser teman-teman semua dan langsung ketik id.mpl.live/fantasi dan ya langsung kebuka untuk website dari MPL ini. Dan bisa teman-teman lihat ya, untuk di banner di atas nih ada banner Baim Wong, dan langsung bisa teman-teman klik aja nih download sekarang, dan nanti akan langsung keluar ya untuk halaman download MPL Pro versi 136 APK-nya ini, dan langsung bisa teman-teman download di folder download teman-teman semua. Klik download, dan sambil nunggu downloadannya selesai, gue mau ngasih tau lagi ke teman-teman semua bahwa aplikasi MPL ini baru tersedia di Android aja. Jadi untuk teman-teman para pengguna iOS harap bersabar dulu. Dan juga gue mau ngasih tau lagi, nanti setelah download bisa langsung teman-teman install dan masukin kode referral dari gue ya, karena nanti akan dapat hadiah berlian bonus, 20 berlian bonus, lumayan. Dan ya, downloadannya udah selesai, dan sekarang teman-teman langsung bisa klik install sekarang.
dan karena berhubung gue udah install juga, jadi gue nggak perlu install lagi. Dan setelah install nanti teman-teman bisa langsung registrasi menggunakan akun Gojek ya, gue saranin ya, karena nanti akan biar gampang juga untuk pengambilan hadiahnya ke GoPay. Dan setelah diinstal dan setelah registrasi, teman-teman bisa langsung masukin kode referral dari gue tadi seperti gue bilang, yang dimana kode referralnya bisa teman-teman lihat ya di layar atau mungkin di kolom deskripsi di bawah. Dan nanti setelah diinstal dan setelah registrasi langsung bisa teman-teman klik untuk aplikasi MPL-nya, yang bisa teman-teman lihat ikonnya MPL Pro, bisa langsung teman-teman klik. Dan ya, aplikasi MPL-nya udah berhasil kebuka dan bisa teman-teman lihat nih untuk game-game yang tersedia banyak banget ya. Mulai dari block puzzle, fruit chop, pool chum, fruit dart, kurang lebih ada 30 jenis game kasual yang bisa dimainin di sini. Dan salah satunya ada MPL Fantasi seperti tadi di awal gue bilang, dan langsung bisa teman-teman klik aja untuk ikon MPL Fantasi di bawah nih. Dan di MPL Fantasi ini tersedia juga berbagai macam cabang olahraga lain ya, kayak ada basket, ada baseball, ada kriket, dan tentunya ada sepak bola. Yang dimana MPL Fantasi sepak bola ini tersedia banyak banget game-game pertandingan-pertandingan yang bisa dimainin nih. Jadi bisa teman-teman lihat nih untuk pertandingan-pertandingannya banyak banget yang bisa dimainin. Dan untuk cara bermainnya gampang banget, bisa teman-teman langsung klik aja untuk pertandingan yang bisa teman-teman mainin. Dan nanti setelah diklik, teman-teman di sini bisa langsung klik tambahkan tim ya. Dan untuk itu teman-teman diberikan jatah 11 pemain untuk bisa teman-teman ambil di antara kedua tim yang sedang bertanding ini. Dan di sini teman-teman dikasih 100 kredit ya, dimana 100 kredit ini bisa digunakan untuk mengambil pemain-pemain yang ada. Dan pemain-pemain yang ada ini memiliki kreditnya yang berbeda-beda. Jadi masing-masing pemain ini memiliki kredit yang berbeda-beda tergantung dari performa si pemain tersebut. Jadi tergantung juga dari terkenalnya pemain tersebut, dan juga tergantung juga dari performa poin pemain tersebut di pertandingan-pertandingan sebelumnya, mempengaruhi kredit-kredit yang tersedia. Jadi biasanya semakin jago, semakin terkenal, biasanya semakin tinggi untuk kreditnya. Jadi kita harus bijak ya untuk memilih pemain agar tidak melebihi kredit yang diberikan oleh MPL Fantasi ini. Dan selanjutnya setelah kita memilih pemain dengan kredit yang disediakan, kita diberikan jatah maksimal 7 pemain aja dari kedua tim ini. Misalkan nih contoh teman-teman di sini ada Barcelona melawan Granada ya. Misalkan teman-teman di sini mendukung Barcelona nih. Di sini teman-teman nggak boleh nih menggunakan 11-11-nya pemain Barcelona. Di sini teman-teman hanya boleh maksimal menggunakan 7 pemain Barcelona aja, dan sisanya 4 pemain lainnya menggunakan pemain dari Granada. Jadi teman-teman nggak boleh menggunakan 11-11-nya pemain Barcelona, jadi maksimal hanya menggunakan 7 pemain aja. Dan kurang lebih itu untuk dua peraturan yang mayor ya, yang cukup mudah tentunya untuk bisa dimainin. Dan setelah itu langsung aja kita pilih pemain yang ada, dan setelah milih pemain tentunya bisa langsung milih kapten dan vice kapten. Dan setelah memilih kapten dan vice kapten, teman-teman bisa langsung memilih kontes-kontes yang disediakan di sini ya. Bisa teman-teman langsung join aja dari kontes-kontes yang ada, yang hadiahnya tentunya banyak-banyak banget. Dan untuk itu kurang lebih begitu untuk cara mainnya dan cara install dan cara downloadnya. Dan selanjutnya langsung aja kali ini gue akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen untuk analisa dan strategi dari pertandingan Big Trophy, Big Match Chelsea melawan Manchester City. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen yang berikutnya ya, segmen untuk tim analisa dan strategi untuk pertandingan Big Trophy kali ini, Chelsea melawan Manchester City, yang dimana langsung aja kita lihat untuk datanya. Yang pertama kita bisa lihat dari understat.com ya, dari data XG tim dulu. Dimana di sini kalau dari segi XG tim dari 5 pertandingan terakhir ya, bisa kita lihat ya bahwa Liverpool di peringkat pertama dengan 13,68 gol expected golnya, dan yang kedua ada Manchester City nih, dimana Manchester City menempati urutan kedua dengan 12,99 gol ya untuk expected golnya. Dan kita lihat untuk Chelsea sendiri ada di peringkat keempat di bawah Manchester United, Manchester City, dan Liverpool, di mana Chelsea menempati urutan keempat dengan 9,21 gol expected golnya, dengan aktual golnya sendiri melebihi dari expected golnya, dengan aktual golnya ada di angka 12 gol dan 1 kali kebobolan aja. Dimana menariknya Chelsea ini 1 kali kebobolan dari Liverpool aja kemarin dengan hasil imbang 1-1, itu juga golnya penalti ya, dimana penalti dari Muhammad Salah waktu itu, yang membuat artinya Chelsea ini memiliki defense yang cukup kuat banget nih, dimana artinya dia belum pernah kebobolan dari segi open play, dari open play goal belum pernah. Jadi gua rasa untuk pertahanan Chelsea cukup kuat, cukup padu, cukup keren untuk bisa digunakan. Dan juga dimana sini Manchester City juga kebobolan baru 1 gol aja, dimana 1 golnya ini dicetak oleh Heung-min Son ya di game week pertama waktu itu, dimana itu merupakan satu-satunya Manchester City kebobolan gawangnya dari segi open play. Dan untuk kalau bisa kita lihat dari XGA-nya sendiri, di sini kita lihat XGA-nya City lebih bagus ya, bahkan bisa gue bilang terbaik ya. Di sini
dia menempati urutan pertama dengan 2,49 gol aja untuk expected kebobolannya. Dan untuk Chelsea sendiri ada di peringkat kelima dengan 4,92 gol, yang membuat artinya pertahanan City sebenarnya lebih bagus, lebih solid dan lebih rigid dengan 2,49 gol. Dan ini juga membuat artinya untuk dari segi pertahanan harusnya bisa kita pilih back-back dari Manchester City ya untuk line up MPL kali ini, yang dimana tentunya gue akan menggunakan back-back City untuk saat ini. Dan mungkin akan gue balance ya antara kedua tim ini ya untuk pemakaian pemain-pemainnya ya, karena dari segi performa, dari segi statistik juga gue rasa dua tim ini cukup seimbang, cukup bisa solid untuk bertanding, dan juga gue rasa akan menjadi pertandingan yang cukup seru dan cukup oke untuk bisa ditonton, karena ini dua tim yang berada di papan atas dari segi penyerangan dan dari segi pertahanan. Dan untuk itu kali ini langsung aja kita bisa lihat untuk dari segi daftar XG playernya ya, karena kalau untuk dari segi XG tim, kedua tim ini dua-duanya sama-sama patut bisa kita gunakan, dan dari dua statistik yang ada harusnya bisa menjadi tim-tim yang bisa kita percayakan untuk nama-nama pemainnya ya. Dan untuk itu langsung aja kita bisa lihat dari segi XG player. Untuk XG player tertinggi bisa kita lihat dari pemain City dulu. Di sini bisa kita lihat XG-nya yang paling tinggi dari pemain City itu ada Ferran Torres di peringkat ke-8, yang dimana cukup oke dengan expected golnya hingga 2,51 gol, dan untuk aktual golnya sendiri baru mencetak 2 gol dan 1 assist. Dan selanjutnya di sini untuk Chelsea, di sini ada Romelu Lukaku dengan expected golnya 2,84 gol, dan dengan aktual golnya sendiri ada di 3 gol, yang artinya Romelu Lukaku lebih unggul dan juga lebih, gue bilang lebih solid ya untuk menjadi pemain yang cukup oke, bisa dijadiin kapten untuk di pertandingan kali ini, karena memang Lukaku didapuk sebagai pemain inti dan pemain yang pastinya untuk kemungkinan bermainnya lebih besar. Jadi untuk itu Lukaku bisa dipercayakan, dan mungkin selanjutnya untuk vice captain bisa dipercayakan Ferran Torres. Perlu kita lihat lagi untuk nanti setelah line up keluar untuk pertandingan City lawan Chelsea ini, apakah Torres main atau enggak. Kalau memang dia main, artinya bisa dijadikan sebagai vice captain untuk di pertandingan line up MPL Fantasy kali ini. Oke, langsung aja kali ini gue akan menyampaikan untuk data yang lebih spesifik lagi, lebih detail lagi untuk XG playernya. Jadi setelah kita bahas XG tim, yang dimana XG timnya juga cukup seimbang kan, bisa kita lihat ya. Dan untuk pertahanan sendiri, gue bisa lihat untuk pertahanan yang lebih solid, yang lebih oke di sini ada Manchester City ya untuk datanya ya, dan menempati urutan pertama juga tadi seperti gue bilang. Dan artinya gue akan menggunakan mungkin lebih banyak pemain bertahan dari City, dan untuk pemain depan mungkin akan lebih seimbang ya untuk nama-nama yang bisa digunakan. Dan di sini gue udah mengumpulkan data yang ada nih untuk nama-nama pemain terbaik dari XG terbaik dari Chelsea dulu ya. Dimana XG terbaik Chelsea untuk pemain depan di sini ada Lukaku, ada Havertz, ada Kovacic, dan juga menariknya ada Alonso. Dimana Alonso ini kan sebagai back ya, artinya untuk expected ngegolinnya cukup tinggi, dan untuk potensi poin gedenya juga cukup gede dari Alonso. Jadi bukan hanya dari segi pertahanan, tapi dari segi penyerangan juga Alonso cukup oke dari segi return poinnya. Artinya Alonso masih menjadi pilihan yang cukup oke banget untuk bisa teman-teman ambil mungkin untuk satu pemain Chelsea di pemain bertahan. Dan selanjutnya dari expected goal terbaik dari Manchester City sendiri di sini ada Ferran Torres, yang dimana menempati urutan pertama, dan selanjutnya ada Sterling di tempat kedua, lalu ada Gabriel Jesus di peringkat ketiga, dan di peringkat keempatnya ada Mahrez. Dan menariknya di sini expected assist terbaik dari City ya. Jadi assist yang cukup banyak yang diciptakan oleh City ada Grealish di peringkat pertama ya. Artinya untuk Grealish mungkin bisa menjadi opsi, karena untuk Mahrez sendiri untuk gua kayaknya masih belum menjadi opsi terbaik, karena seringnya Mahrez bermain dari posisi pemain pengganti. Jadi untuk starting line up kurang oke untuk bisa digunakan, walaupun memang untuk expected goalnya cukup tinggi ya si Mahrez ini ya. Tapi untuk itu mungkin untuk Mahrez bisa gue ganti opsinya dengan Grealish, karena Grealish untuk expected assist ternyata lebih bagus dan lebih oke. Dan juga selanjutnya untuk pemain back terbaik City ya dari segi expected assistnya ya, karena kita akan menggunakan pemain-pemain yang cukup lumayan banyak dari City untuk pemain bertahan, yaitu dari kiper tadi ada Ederson mungkin akan gue gunakan, dan untuk pemain back di sini gue akan cari statistiknya dari expected assist. Jadi untuk potensi return dari assist juga harus kita pertimbangkan tentunya. Dan untuk itu gue udah dapat data nih untuk dari dua nama yang cukup oke untuk bisa teman-teman gunakan dari back City. Di sini ada Ruben Dias menempati urutan pertama untuk expected assist terbanyak, dan selanjutnya ada Cancelo di urutan kedua. Dan untuk itu berikut untuk nama-nama yang bisa gue sebutkan. Jadi artinya mungkin udah gue bisa susun ya untuk nama-nama yang bisa gue pakai di sini. Dari kiper dulu, di sini kiper gue menggunakan Ederson untuk di line up kali ini, dan selanjutnya dari back sendiri gue menggunakan Dias karena return assistnya cukup tinggi dari
City, untuk pemain bertahan City cukup oke untuk bisa digunakan. Lalu selanjutnya ada Cancelo, di mana Cancelo juga cukup oke dari segi expected assist-nya. Dan selanjutnya back ketiga ada Alonso, di mana Alonso juga cukup sering ya membantu serangan dari Chelsea ya. Dan juga kemarin bisa gue lihat untuk pertandingan terakhir Chelsea melawan Tottenham, Alonso ini mendapatkan big chance yang gue bisa bilang cukup banyak. Kurang lebih ada 3 big chance yang harusnya bisa menjadi gol. Cuma memang sayangnya dipatahkan oleh Hugo Lloris yang bermain cukup maksimal kemarin. Jadi Alonso harus bisa digunakan nih untuk di tim line up kali ini. Dan selanjutnya untuk midfielder di sini gue ada Ferran Torres, ada Havertz, Grealish dan Kovacic. Yang dimana Ferran Torres tadi seperti gue bilang karena menempati urutan XG pertama, jadinya harus gue consider untuk gue gunakan ya untuk di tim line up kali ini. Dan selanjutnya ada Havertz menempati urutan kedua terbaik pemain Chelsea dari segi expected goal. Jadi harus nggak boleh ketinggalan, Havertz harus ada di tim line up juga. Dan selanjutnya ada Grealish gue pakai karena sebagai opsi untuk gue ganti dari Mahrez ya, karena Grealish ternyata cukup oke dari segi expected assist-nya. Jadi untuk expected mencetak assist itu lebih tinggi dari seluruh pemain City. Jadi Grealish harus ada di sini. Lalu selanjutnya ada Kovacic, yang dimana Kovacic ini ternyata juga cukup oke ya. Dimana Kovacic ini di 2 game week terakhir juga menghasilkan return point yang cukup oke. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist kemarin, yang dimana itu artinya keren banget dan juga harus bisa kita gunakan di line up MPL Fantasy kali ini. Dan untuk forward sendiri di sini gue menggunakan Lukaku yang tadi seperti gue bilang karena dia menempati urutan pertama dari segi expected goal untuk Chelsea. Jadi harus ada untuk forward, dan mungkin gue akan jadikan kapten juga ya untuk di game week kali ini. Dan selanjutnya ada Gabriel Jesus, di mana Gabriel Jesus ini menempati urutan ketiga ya untuk urusan XG terbaik Manchester City setelah Ferran Torres dan setelah Sterling. Jadi gue akan consider untuk gue gunakan di forward kali ini. Dan juga ada Sterling di sini. Sterling menempati urutan kedua untuk urusan XG terbaik dari Manchester City untuk di pertandingan 5 game week awal kemarin. Oh iya, dan hampir ketinggalan, kali ini gue mau nge-review lagi untuk pertandingan yang kemarin ya, pertandingan Big Trophy yang udah gue bikin juga analisanya, dimana kemarin pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Chelsea yang hasilnya dimenangkan oleh Chelsea dengan skor yang cukup telak 3-0, yang dimana dicetak golnya oleh back dari Chelsea ya, yang dimana di situ ada Thiago Silva, ada Rudiger dan juga ada Kante, yang dimana 3 pemain yang ternyata di luar dugaan berhasil mencetak gol. Dan di situ nggak ada Lukaku, nggak ada Kane, nggak ada yang mencetak gol dari Tottenham, dan jadinya tentunya membuat tim gua kemarin kayaknya agak-agak lumayan terpuruk. Jadi langsung aja kita lihat untuk tim review singkat aja. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini gua ada di peringkat ke 211 ya, dimana di sini gua mengumpulkan poin hingga 76,5 poin. Dan untuk timnya bisa kita lihat kapten gua di sini ada Lukaku yang hanya 5 poin aja karena dia gagal mencetak gol. Jadi poinnya ngeblank aja. Dan vice captain di sini gua ada Harry Kane dengan 4,5 poin. Dan selanjutnya sisanya ada Son Heung-min 3 poin, Celso 3 poin juga, ada Mason Mount 1,5 poin, Havertz 4 poin, dan yang cukup gacor di sini ada Thiago Silva dengan 20,5 poin dan Alonso 15 poin. Dan ada Azpilicueta dan Arrizabalaga Kepa, kiper dari Chelsea juga cukup oke dengan 8 poin, dan Azpilicueta 9 poin, dan ada Emerson Royal 3 poin aja. Jadi di sini yang cukup gacor cuman 2 pemain aja ya. Di sini ada Silva dan ada Marcos Alonso, dan sisanya ngeblank aja. Jadi poin gue cukup berada di peringkat yang cukup jauh 211. Yang poinnya juga cukup dibilang cukup bagus ya dengan 76 poin. Jadi ya berikut untuk tim review singkat aja dari pertandingan Big Trophy sebelumnya, yang dimana gue nggak mendapatkan berlian ya untuk kali ini ya, karena cukup berada di bawah tim gue. Dan untuk tim tertinggi ada Bung Binder dengan 137,5 poin, mantap, dengan hadiah hingga 600 berlian, mantap banget juara satunya. Dan untuk itu berikut untuk tim review singkat dari gue. Dan ya berikut untuk tim line up yang gue bisa paparkan kali ini, yang dimana semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim di MPL Fantasy Big Trophy Big Match kali ini, City melawan Chelsea, yang pastinya bakal seru banget. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk video kali ini, untuk tutorial cara download, cara main, analisa dan strategi dari pertandingan Big Trophy kali ini. Dan untuk reminder lagi untuk teman-teman semua bahwa MPL Fantasy ini hadiah berlian kemenangannya bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan juga untuk reminder lagi untuk info live match pertandingan di minggu ini, ada Chelsea melawan Manchester City di hari Sabtu malam minggu besok. Dan juga reminder lagi untuk teman-teman semua bisa langsung main MPL Fantasy, download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasy. Dan juga untuk teman-teman semua jangan lupa untuk masukin kode referral dari gua, dimana tentunya akan dapat hadiah berlian bonus lumayan, 20 berlian bonus. Dan untuk teman-teman semua untuk kode referralnya mungkin akan gua taruh di layar atau mungkin di kolom deskripsi di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah
nonton. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau mungkin punya masukan untuk nama-nama lain yang cukup gacor, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih untuk teman-teman yang mau ngasih saran serta masukan tentunya. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL Fantasi lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.